Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video ini kita akan membahas sedikit mengenai kuesioner yang saya buat. Alasan saya membuat video ini dan salah satunya membuat kuesioner adalah untuk memenuhi tugas tengah semester saya dari salah satu dosen yang ada di kampus saya, yakni kampus IAIN Sorong. Dalam kuesioner ini, saya mengambil judul mengenai kepuasan dalam mempersiapkan proposal di tengah pandemi COVID-19. Dan sampel yang saya ambil, objeknya saya mengambil dari mahasiswa BPI semester 6 di IAIN Sorong. Sebelumnya saya ingin membahas sedikit mengenai COVID-19. Sebagaimana kita semua tahu, dari tahun 2019 bulan Desember, pandemi COVID-19 ini muncul atau lahir dari Wuhan, Cina, dan menyebar di seluruh sudut dunia, di seluruh negara, dan salah satunya menyerang di negara kita, yakni Indonesia. Di Indonesia sendiri, banyak daerah atau banyak provinsi yang sudah termasuk zona merah. Salah satunya adalah Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kota Sorong. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini menyebabkan segala kegiatan masyarakat yang biasanya kita kerjakan di luar rumah harus dan wajib atau dalam kurung dianjurkan oleh pemerintah untuk bekerja melalui dalam rumah atau kata lain work from home. Tapi ada beberapa aspek masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah atau masyarakat kecil, itu mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka jika mereka tidak keluar rumah. Dan pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan para siswa, para mahasiswa dan para karyawan atau PNS, para pekerja harus bekerja di dalam rumah. Dan ini juga menyulitkan mahasiswa yang tengah mempersiapkan proposal skripsi mereka. Karena yang biasanya persiapan proposal skripsi harus memakan waktu dan harus lebih banyak keluar rumah. Mereka harus mencari cara bagaimana caranya supaya proposal skripsi mereka dapat selesai meskipun harus dikerjakan di dalam rumah. Oke, langsung aja masuk pada kuesioner saya, yakni tentang kepuasan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal di tengah pandemi COVID-19. Di sini saya tuliskan yang pertama, yakni saya cantumkan nama lengkap, kemudian NIM atau nomor induk mahasiswa, ini yang akan diisi oleh mereka yang salah satunya yakni semester 6. Kemudian beberapa pernyataan yang saya taruh, yakni yang pertama ada tentang kemudahan dalam menemukan ide atau judul proposal. Ide atau judul itu memang sangat penting sekali dalam menuliskan proposal skripsi. Karena dengan judul itulah yang menspesifikkan atau menunjukkan bahwa proposal mereka membahas tentang hal ini, tentang hal tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, yakni kemudian dalam menemukan literatur atau tinjauan pustaka. Literatur ini juga menguatkan dalam menuliskan proposal skripsi. Dengan literatur itu yang menguatkan data-data dan juga menguatkan proposal skripsi mereka saat sidang nanti. Nah, biasanya literatur itu mereka bisa dapatkan di perpustakaan, toko buku, dan juga di laman-laman internet. Tapi bagi para teman-teman mahasiswa semester 6 ini, dalam mendapatkan laman-laman di internet, terlebih lagi bagi mereka yang memang tinggal di daerah yang sedikit sulit akses internetnya, maka mau tidak mau mereka harus menemukan literatur atau tinjauan pustaka pada perpustakaan, dikarenakan mereka tidak bisa membuka akses internet. Nah, hal inilah menjadi beberapa pertimbangan dalam kuesioner saya. Mungkin ada beberapa teman-teman atau senior-senior mahasiswa semester 6
yang memang kesulitan dalam menemukan literatur atau tinjauan pustaka. Kemudian pernyataan selanjutnya yakni kemudahan dalam menyusun pembahasan yang akan ditulis dalam proposal. Pembahasan ini sangat penting dalam proposal. Jadi di situ dalam pembahasan akan dijelaskan beberapa pembahasan yang sesuai dengan judul proposal itu. Kemudian ada kemudahan dalam mendapatkan data. Data inilah yang nanti akan memperkuatkan proposal skripsi mereka. Dan data-data ini juga biasanya mereka akan dapatkan dari literatur atau bahkan bisa mereka dapatkan juga pada observasi lapangan atau wawancara subjek. Kemudian pernyataan selanjutnya kemudian dalam melakukan observasi lapangan. Sebagaimana yang dituliskan di sini mengenai observasi lapangan, berarti memang diharuskan bagi mereka untuk keluar rumah dan menemui tempat-tempat yang memang cocok sesuai dengan judul proposal mereka. Tapi dikarenakan pandemi COVID-19 ini, mungkin mereka harus menemukan bagaimana caranya dalam mengobservasi lapangan, seperti itu. Meskipun itu harus dari rumah. Nah, inilah ada beberapa mungkin teman-teman mahasiswa yang mudah atau mungkin juga kesulitan dalam melakukan observasi. Selanjutnya, yakni kemudahan dalam mewawancarai subjek. Subjek ini memang harus diwawancarai seperti itu. Karena dengan mewawancarai subjek itu juga akan memperkuat data dan juga akan dimasukkan dalam pembahasan dalam proposal. Dengan mewawancarai subjek ini berarti juga mereka harus keluar rumah dan bertemu dengan subjek-subjek yang memang mereka tuju untuk diwawancarai. Namun ada beberapa langkah, salah satunya mewawancarai subjek dari rumah menggunakan media sosial. Tapi ada juga beberapa dari mahasiswa semester 6 yang mengatakan merasa sedikit kesulitan dalam mewawancarai subjek melalui media sosial. Kemudian selanjutnya yaitu mendapatkan diskusi bersama dosen pembimbing. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembuatan proposal skripsi diperlukan adanya arahan dan diskusi bersama dosen yang memang dituju untuk membimbing teman-teman mahasiswa dalam pembuatan proposal skripsi. Dosen pembimbing inilah yang biasanya mereka temui di kampus-kampus, tetapi karena pandemi COVID-19 ini yang harus mewajibkan mereka untuk melalui akses internet atau bisa disebut dengan media sosial untuk diskusi bersama dosen pembimbing. Selanjutnya yakni kemudian dalam menentukan jenis metode penelitian. Dari jenis metode penelitian itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dan setiap proposal skripsi pasti berbeda jenis metode penelitiannya. Sehingga dalam menentukan jenis metode penelitian ini juga biasanya mereka membutuhkan diskusi bersama dosen pembimbing yang untuk menemukan jenis metode penelitian yang tepat untuk pembuatan proposal skripsi mereka. Kemudian selanjutnya kemudahan dalam mengatur waktu demi menyelesaikan pembuatan proposal. Mungkin salah satu keuntungan dari pandemi COVID-19 ini adalah mereka sering banyak di rumah dan juga bisa mendapatkan banyak waktu untuk pembuatan proposal. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk para mahasiswa yang berada di rumah bersama keluarga, mau tidak mau juga harus menyisihkan waktu mereka bersama keluarga. Jadi ada beberapa mahasiswa yang mudah dan juga ada beberapa mahasiswa yang memang sulit dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan pembuatan proposal. Selanjutnya, yang terakhir adalah kemudahan mendapatkan akses internet untuk persiapan sidang proposal. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, sidang proposal juga harus melalui versi online atau melalui akses media internet. Tetapi disinilah beberapa kesulitan seperti saya katakan tadi, beberapa teman-teman mahasiswa yang mungkin berada di daerah yang kesulitan dalam mendapatkan akses internet, sehingga mereka sedikit kesulitan dalam mempersiapkan sidang proposal. Demikian yang bisa sedikit saya jelaskan mengenai kuesioner proposal skripsi dalam video saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.